Jalan Nasional di Karawang memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Nah, sehingga dalam sepekan terakhir Bupati rutin meminta stakeholder ya atau Satker PPK 1 nasional untuk cepat respon dalam perbaikan jalan. Nah, saat peninjauan juga Bupati Karawang dan rombongan sebelumnya juga telah melakukan sidak ke ruas jalan nasional atau Jalan Raya Pantura Jatisari yang mengalami kerusakan cukup parah. Bupati meminta petugas dari Kementerian PUPR untuk cepat melakukan tindakan perbaikan di sejumlah titik jalan yang berlubang. Nah, ini berarti bukan cuma di Jatisari yang sedang viral ini ya? Iya, Ada jadi banyak sekali. Nah, terkait masalah jalan Kang ya, silakan kalau ada warganet ya melihat jalan yang belum tersentuh terkait pembangunan di desa mananya, tinggal laporkan ke kami, nanti biar kami menyampaikan aspirasi para net ya, para netizen kepada kepala desa atau kelurahan di wilayahnya masing-masing, seperti itu. Ya, kebanyakan warga atau warganet ini atau warga sekitar tuh bingung dia mau lapor kemana, mau ngadu kemana, didengar enggak nih kalau kita ngadu, gitu kan. Yang paling tidak kita sudah menyampaikan laporan para warganet yang lapor di Alexa gitu kan, lapor di Alexa terkait masalah jalan, terkait masalah itu yang bisa kami tinjau langsung dan kami laporkan. Kami ini apa ya, perpanjang tangan dari kalian, gitu kan. Ya masalah realisasi dan setidaknya gitu kan, kami sudah sounding, sudah melaporkan gitu kan. Ya nanti biar kepala daerah atau dinas terkait yang menganggarkan itu kapan realisasinya gitu. Ketika masalah kemarin sangat urgensi memang di Jalan Jatisari itu jalan, maka itu jalan nasional, memang bukan wewenangnya kepala daerah, tapi kita lihat di sini banyak memakan korban jiwa gitu kan. Masa harus menunggu birokrasi, harus menunggu Kementerian PU, jadi ya siapa kepala daerah yang punya inisiatif. Jadi saya ke bupati kita sudah ambil langkah yang tepat. Nah, ini ada apa tuh? THRDBA ya, terhitung tanggal 7 Juni kita lihat kekuatan pekerjaannya. Oh, berarti dari tanggal sekarang ya. Oh, dari tanggal 7 mungkin ya. Masalah jalan yang di Jatisari. Iya, sepertinya ini. Ya Teh ya. Ya asal jangan ditambal sulam, banyak betul. Jalan bolong berubah ditambal sulam seminggu 2 minggu gitu, nggak sampai 1 bulan, apalagi diserang hujan itu udah pada bolong lagi sedikit-sedikit gitu. Ya lebih baik daripada anggaran terpakai seperti itu gitu. Sama aja pemborosan, yang mending bagusin sekalian, kuat biar jangka panjang. Jangan dijadikan ya proyek apa ya, proyek bulanan mungkin, atau proyek ya abadi ya, proyek abadi gitu. Ya penting kan di anggaran besar tapi dalam jangka waktu panjang gitu. Jangan itu nggak langsung rusak, cuma ditambal beberapa titik tambal. Kebanyakan yang kita lihat gitu. Selain kondisi jalannya yang tidak bagus karena kan bergelombang bekas tambalan itu. Betul. Itu ya tidak tahan lama. Apalagi di jalur Pantura yang penggunanya mobil besar semua. Itu mobil roda 4 atau ya. Kebanyakan mobil besar di sana. Itu yang kapasitasnya itu bermuatan puluhan ton ya. Bahkan ada yang sampai 2 atau sampai 30 ton itu melewati jalur Pantura, ya kan, jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Seperti itu. Mungkin
mungkin betul tadi kata Teh Herdewa ya, kita lihat sampai per tanggal 7 Juni itu sampai kekuatannya sampai berapa hari ya? Berapa bulan? Berapa bulan gitu kan? Ya mudah-mudahan langkah ini patut diapresiasi juga ya, agar mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah Jatisari. Kementerian PU-nya tuh gitu kan. Hmm. Jadi cuma ngurusin jalan berubah. Jadi apa ya, bahasanya bertolong-tolong gitu. Ini kewenangannya kementerian, ini jalan nasional. Ini kewenangannya ini harus begini. Ya harus banyak apa ya, birokrasi itu ya yang harus memakan korban lagi dan lagi gitu. Itu kan enggak. Betul. Ya harusnya pemerintah juga harus mempermudah dalam birokrasi yang dikiranya ini sifatnya emergensi atau sifatnya membahayakan, itu yang ditambahkan. Terkait masalah itu kewenangan siapa, yang penting direalisasi dulu gitu. Birokrasi lama dulu birokrasi, tapi buat Ikerawang selalu berani ambil langkah seperti berani, selalu gitu kan. Nah tadi yang saya selalu jalan sekarang kayaknya lagi demam KDM kalinya gubernur. Kemarin beberapa pekan lalu kita lihat ya, anak muda atau seseorang pria lah, itu bukan muda atau bukan tua banget, jalan dari Lampung ke Subang, jalan kaki gitu, hanya ingin menunaikan ajarnya, ketemu sama Gubernur Jawa Barat KDM. Terus ada lagi anak kecil dari Jawa Tengah, dari Banyuwangi, Brebes, bawa nggak sepeda ke Subang, bayangin gitu kan. Dari Jawa Tengah, anak kecil itu kayak kalau kelas 6 SD kalian tahu kemungkinan gitu kan, dari Jawa Tengah datang ke Subang, ke Lembur Pakuan gitu kan, hanya ingin ketemu KDM. Apa sih istimewanya KDM? Apa sih istimewanya Gubernur Jawa Barat? Sehingga banyak yang mengidolakannya bukan cuma warga Jawa Barat, tapi di luar Jawa Barat. Gitu kan. Di luar Jawa Barat banyak yang mengidolakan. Salut sama Gubernur Jawa Barat. Punya kelebihannya, istimewanya ya. Betul sekali. Jadi termasuk saya juga melihat TV atau pemberitaan ya, ada salah satu gubernur, kalau nggak salah itu dari Sumut ya, Sumatera Utara, berkunjung juga berkunjung ke Jawa Barat. Mereka juga sangat apa ya, sangat takjub ya di kepemimpinan KDM menjadi gubernur gitu. Bahkan itu Gubernur Sumut itu dibawa keliling-keliling sama KDM, keliling Lembur Pakuan seperti itu. Dan dia sangat mengapresiasi sekali. Kayaknya betah katanya di Jawa Barat. Gitu Kang Arna. Tapi baru kali ini ya punya gubernur sampai idolanya tuh bukan cuma di Jawa Barat, sampai di luar Jawa Barat. Nah terkait ini ya. Tahu ini TDP SMA 1 Cikampek. Apa nih? Ke SMA 1 Cikampek. Yo itu KDM. Oh iya betul nih. Gubernur ke SMA 1 Cikampek. Iya. Nanti ini ada beritanya sudah masuk juga. Coba ya. Pak RW bacain Pak RW. Nanti saya akan bacakan berita KDM. Kunjungannya istimewa KDM sangat luar biasa, Masya Allah, tidak ada tandingannya. Pokoknya nama
Jabar mantap. Jabar terkenalnya bukan cuma di Indonesia teh, di luar Indonesia jadi terkenal. Jawa Barat luar biasa gubernur Jawa Barat ini. Dia menjadi motor untuk apa ya, gubernur-gubernur lain juga, gubernur Lampung, terus kemarin dari Maluku, apa menjadi contoh. Makanya yang gubernur Lampung bilang, yang baiknya kita contoh, yang tidak baiknya tidak usah dicontoh. Gitu. Kita orang yang belum berbuat baik aja berani-beranian mengkritisi orang yang sudah baik gitu kan. Gitu. Baik, nih saya akan membacakan salah satu berita di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi sekolah Seman 1 Cikampek saat sidak SPMB. Nah, ini saya akan bacakan ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan inspeksi mendadak atau sidak pelaksanaan hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Seman 1 Cikampek. Waktu hari Selasa tanggal 10 bulan 6 tahun 2025. Nah, dalam kunjungannya Deddy Mulyadi memberikan apresiasi atas ketertiban, pelaksanaan serta kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, ini Kang Deddy ini melihat ya, kalau datang ke lokasi itu yang dilihat itu terkait masalah kebersihannya. Ya betul tuh kan tadi jam 9. Nah, Deddy Mulyadi atau KDM mengungkapkan kekagumannya terhadap kondisi sekolahan Seman 1 Cikampek yang dinilai bersih, rapi, serta memiliki pelayanan SPMB yang tertib dan profesional. Pagi hari ini saya ngecek langsung tanpa pemberitahuan ini di SMA Negeri 1 Cikampek. Saya lihat random ya. Nah, saya lihat sekolahannya sangat tertib, bersih dan pelayanannya bagus sekali. Nah, ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya ya. Jadi Kang Deddy itu sidak langsung ke tempat. Untung yang disidaknya sekolahnya bagus ya. Ini KDM di PRW jam 9 malam. Gimana dah? Nah ya, jadi KDM ini tidak diketahui kapan dia akan datang kemananya. Ya, dia itu seperti mengikuti arus angin aja ya. Jadi tahu-tahu ayak gitu nah. Makanya siap-siap nih kepada sekolahan-sekolahan ya. Jadi KDM mungkin kalau dia komunikasi dulu atau ngasih kabar, takutnya dipersiap ada persiapan, dirapi-rapiin, dibagus-bagusin ya. Kalau ini kan alami natural emang kondisinya seperti ini ya, seperti itu. Makanya caranya ya dengan sidak seperti ini gubernur kita. Hati-hati nih sekolah ya, terutama untuk sekolah-sekolah yang masih ya belum tertata rapi terkait masalah kebersihan. Nah, harus dibuat dari sekarang. Di Tanjung Garut sana. Oh, itu di Purwakarta di nomor saya. Kang Hajar Apik. Oh, ada Kang Hajar. Nah, di sini juga Pak Gubernur mengingatkan agar proses penerimaan siswa baru dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau ada yang coba menyalahgunakan proses SPMB, laporkan langsung ke saya. Tegasnya di hadapan jajaran sekolah dan orang tua calon peserta didik. Ya, jadi kalau misalkan memang ada yang ingin coba-coba menyalahgunakan proses penerimaan murid baru ya, langsung laporkan ke Kang Deddy. Nanti Kang Deddy sendiri akan menyidang seperti itu. Nah, menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Sekolah SMA 1 Cikampek Dr. Andes Haji Agus Setiawan MPD menyampaikan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, berarti kan
sekolahnya bagus ini tidak terlepas dari dari perintah kepala sekolah juga ya terkait masalah kebersihan. Artinya peran aktif guru, orang tua, wali murid gitu kan. Betul. Dan beliau juga menyampaikan, alhamdulillah kami sangat bersyukur dan bangga beliau mengapresiasi sekolahannya ya atau Seman 1 Cikampek sebagai sekolah yang bersih, rapi dan tertib, terutama dalam pelayanan SPMB ya. Selamat Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menjaga integritas dan kualitas pelayanan pendidikan, ungkap Haji Agus saat diwawancarai oleh sejumlah pihak media ya, ada banyak beberapa media. Dan ia juga nih menegaskan komitmen pihak sekolah untuk menjalankan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa titipan atau intervensi dari pihak manapun. Nah, dalam sidaknya Deddy Mulyadi juga menyoroti jumlah pendaftaran di SMA 1 Cikampek yang mencapai ribuan. Sementara itu data yang ditampung ya sekitar 396 siswa atau 11 kelas. Nah, berarti sudah mulai masuk ya para calon murid yang ingin mendaftarkan di sekolahan Seman 1 Karawang. Seperti itu. Nah, memang banyak sekali nih terkait masalah pendaftaran sekolah itu, terkadang orang tua siswa juga tidak memahami atau bagaimana cara mekanisme untuk pendaftaran itu sendiri, baik dari TK ke SD, dari SD ke SMP dan seterusnya seperti itu Bang. Tapi kan udah diakomodir sama pihak sekolah. Betul, memang ada operator di sana. memang ada operator sekolahan ya yang memberikan arahan maupun membantu pendaftaran para calon siswa-siswa atau siswa-siswi yang ada di Kabupaten Karawang. Dan seharusnya harus ada pemberitahuan juga nih, harusnya ada pemberitahuan dari dinas terkait ya, terkait bagaimana cara mekanismenya. Kan kadang seperti ini Kang, kan sekarang itu Bang Ega kalau nggak salah itu dibagi ya zona ya. Ada zona itu jarak itu berapa kilo dari sekolahan, terus ada prestasi, terus ada apa lagi tuh Bang? Ada prestasi, terus ada apa lagi ya? Pokoknya dibagi beberapa Ya banyak kriterianya, masuk ke nilai rapor juga. Ya nilai juga. Intinya ya untuk para siswa atau wali murid yang ingin anaknya bersekolah di sekolah favorit atau sekolah yang anaknya inginkan, ya dukung. Nah, selain itu nih Kang Alan, selain sidak ya, Kang Deddy juga menyampaikan di hadapan beberapa orang tua siswa ya, turut mensosialisasikan kebijakannya yang melarang pelajar tidak keluar rumah di atas pukul jam 9 malam, serta masuk sekolah mulai pukul 06.30. Nah, banyak sekali ibu-ibu setuju kalau anaknya tidak keluar di atas jam 9 seperti itu. Setuju banget Pak. Ibu-ibu ini dengan lantang dan tegas ya, sangat mengapresiasi. Dan mudah-mudahan apa yang digagas oleh beliau ya bisa menumbuhkan karakter atau generasi siswa-siswi yang ada di Jawa Barat itu menjadi siswa dan siswi menjadi murid yang berkarakter ya, terutama kedisiplinan terkait masalah waktu. Seperti itu Kang Alan. Pak Pak, di daerah saya masih ada yang ijazahnya ditahan karena iuran sekolah belum lunas sudah 1 tahun. Pak Nandang, tolong di sini mana ya, itu sekolahnya mana,
nama siswanya siapa. WA-in itu ya Kang siapa sih? Kang Kang Nandang. Nandang. Itu di SMA atau SMK apa ya namanya? Soalnya kemarin juga ada di daerah Cikampek, ijazahnya ditahan, gitu kan. Tapi dengan bukan kita gimana ya? Tapi dengan dia melapor ke Alexa, kita langsung sampaikan ke pihak sekolahnya dan alhamdulillah. Anak tetangga iya itu wilayahnya di mana Kang Nandang? Wilayahnya di mana Kang Nandang? Coba informasikan ya di WA-in ya. Itu di atau sekolahan mana, kecamatan mana? Ya tinggal di DM aja Kang, WA-in ya. Jadi sekolah udah nggak ada lagi yang menahan ijazah siswa. Apapun alasannya. Nggak ada alasan apapun. Baik negeri atau swasta. Jadi ijazah itu setelah selesai harus diberikan kepada siswa itu. Bagi ijazahnya yang sudah bertahun-tahun belum diambil atau masih di sekolah, tanyakan ke sekolah atau melalui kami nggak apa-apa, tinggal sebutkan nama siswanya siapa, di SMA mana, biar nanti kami sampaikan ke pihak sekolahnya. Ya saya tanya detail ke orang tuanya dulu, siap, kasihan tuh anak udah 1 tahun dia buat kerja buat apa gitu biasanya. Iya kasihan sekali. Lagian di sekolah di tahan-tahan ya, ijazahnya menemuin lemari gitu. Menemuin tempatnya aja. Betul. Guru tuh Alexa News bantu, kasihan ya, kita kagak teh karena kita komunikasikan saja dengan pihak sekolah tuh agar ijazah siswa yang pernah belajar di sekolah tersebut dikembalikan. Jangan ada lagi sekolah-sekolah baik negeri atau swasta yang menahan ijazahnya lagi sampai bertahun-tahun. Alexa News untuk wilayah Bogor ayat tuh Kang, wilayah Bogor kita belum ada kontributor wilayah Bogor, tapi kalau memang ada laporan wilayah Bogor nanti tim dari Alexa News datang ke sana. Pak, nah ini dari Sri Mulyati, Pak coba sidak ke SMK Negeri 1 Cikampek. Nah apa yang mau disidak teh? Coba teh dijelaskan teh. Teh Sri Mulyati. Nah, masalah penahanan ijazah lagi kah atau ada yang lain kah? Kita kan kalau ke sana sidak aja juga kan harus ada dasarnya. Misalnya ini ada anak Teh Sri Mulyati atau keluarganya ijazahnya ditahan atau apa, oke nanti kami sampaikan di sana. Coba Teh Sri Mulyati keluarnya apa di SMK Negeri 1 Cikampek sehingga mungkin kami harus sidak ke sana. Pak, di daerah saya masih ijazah ditahan karena belum bayar iuran. Oh, Pak Nandang tadi. Iya. Tadi terkait masalah itu tadi ada yang banyak sekali. Untuk pelayanan pendaftaran siswa barunya kurang ramah. SMK Negeri 1 Cikampek di dekat mana sih? Oh ya. Tapi ntar dulu nih di sekolahan mana nih? Di buat apa? Buat Sri Mulyati ya. Untuk pelayanan pendaftarannya di mana nih? SMK Negeri 1 Cikampek. Bu Sri mengeluhkan pelayanannya kurang ramah. Ya. Gitu. Nah ini menjadi suatu gambaran juga ya buat kita nanti di SMA yang dekat nih, terutama di wilayah Karawang Kota ya, nanti kita akan sidak langsung seperti Kang Dedi, kita akan secara live. Apa bagaimana ya? Kita live langsung aja sana kan. Gimana pelayanan di sana kita gitu kan, boleh juga sih setiap hari kita tuh live ya terkait masalah pelayanan bagaimana cara pendaftaran atau mekanisme
yang ada di sekolahan-sekolahan di Kabupaten Karawang. Oh, kasihan orang tua Nah betul sekali itu yang kasihan belum ya. mengerti secara online, dapat secara online. Ya. Biasanya dari pihak sekolah misalnya SMP mau ke SMA atau SMK, itu dari operatornya mengarahkan. Nanti biasanya operator ini mau masuk kemana, ke SMA atau SMK mana gitu. Nanti operator sendiri yang daftarkan. Ini ada juga nih Kang Yoyon, bikin Kang buat wilayah Bogor. Wah ini apa kita ke Bogor dulu ya? Boleh Kang Yoyon atau Kang Yoyon boleh japri ke sini kalau memang ada kontributor dari wilayah Bogor, tinggal kabupaten. Nah ini deket nih, SMK 3 Kondang Jaya, Kang masa beli amplop 10.000, ampun. Hah? Amplop apa nih? Coba bang, Amplop PPDB itu. amplop. Oh ini. Boleh nih, ini deket nih Kondang Jaya ya. Ada aja nih ya. Selah-selahnya. Nah ini saya akan menginformasikan ya, walaupun memang terbalik. Nah ini tinggal dicari aja ya, SPM jabarprop.go.id. Nah ini bagaimana cara mekanisme terkait masalah cara pendaftaran ya. Nih